Sistem kasta di India merupakan salah satu bentuk stratifikasi sosial tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Sistem ini mengkategorikan orang Hindu sejak lahir ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang menentukan status sosial mereka. Selain itu, sistem kasta juga menetapkan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh seseorang dan mengatur pilihan pasangan hidup mereka. Dengan demikian, sistem kasta memainkan peran penting dalam struktur masyarakat India, memengaruhi interaksi sosial, mobilitas, dan bahkan cara pandang terhadap peran individu dalam kehidupan sehari-hari. Sistem kasta berakar dari ajaran agama Hindu dan diperkuat oleh teks-teks kuno seperti Manusmriti atau Kitab Hukum Manu. Dalam sistem kasta ini, masyarakat dikelompokkan menjadi 4 varna atau kategori utama, yaitu Brahmana atau pendeta dan sarjana, Ksatria, prajurit dan penguasa, Waisya, pedagang dan petani, dan Sudra, pelayan dan pekerja manual. Di luar dari kelompok ini, terdapat kelompok lain yang disebut sebagai untouchables atau yang tidak tersentuh, yang kemudian dikenal dengan istilah Dalit. Dalit merupakan sistem kasta di India paling bawah yang biasanya haram untuk disentuh karena orang-orangnya tidak memiliki varna. Varna adalah suatu keyakinan Hindu bahwa pada umumnya manusia diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang bermacam-macam dari Dewa Purusha. Kaum Dalit diyakini berada di luar sistem varna dan sudah dilarang untuk melakukan segala bentuk pekerjaan kecuali pekerjaan yang paling rendah nilainya. Dalit mempunyai arti tertindas. Kaum ini merupakan kelompok masyarakat di India yang mengalami diskriminasi ekstrim. Mereka dilarang untuk bergabung dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat, serta dianggap tidak pantas berbaur dengan masyarakat lainnya. Karena status mereka yang rendah, kaum Dalit hanya bisa bekerja dalam pekerjaan kasar dan kotor, seperti membersihkan saluran air, bekerja di sanitasi, menjadi pengemis, atau gelandangan. Banyak dari mereka terpaksa tinggal di kolong jembatan, trotoar, atau tempat-tempat kumuh lainnya karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Selain menghadapi kemiskinan, mereka juga sering mengalami perlakuan tidak adil dan kekerasan. Kaum Dalit kerap diancam, dipukuli, diperkosa, bahkan dibunuh tanpa ada perlindungan hukum yang memadai. Mereka dianggap sebagai kelompok yang hina, sehingga harus mengikuti aturan yang merendahkan martabat mereka. Misalnya, di beberapa daerah, kaum Dalit diwajibkan mengikatkan dahan pohon di pinggang mereka agar jejak kaki mereka dapat terhapus karena jejak mereka dianggap kotor. Selain berbagai bentuk diskriminasi yang mereka alami, di beberapa daerah, kaum Dalit juga dipaksa mengenakan wadah khusus di leher mereka untuk menampung ludah. Aturan ini dibuat karena masyarakat kasta yang lebih tinggi menganggap bahwa air liur kaum Dalit adalah sesuatu yang najis dan dapat mencemari lingkungan. Aturan ini sangat merendahkan martabat mereka karena memperlakukan mereka seolah-olah lebih kotor daripada manusia lain, bahkan lebih rendah dari hewan. Bahkan dalam beberapa kasus, nyawa kaum Dalit dianggap jauh lebih rendah daripada hewan. Sebagai perbandingan, di India, membunuh seekor sapi yang dianggap suci dalam agama Hindu dapat berujung pada hukuman penjara yang berat karena sapi memiliki status yang sangat dihormati. Sementara itu, jika seorang Dalit dibunuh, pelaku seringkali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atau bahkan dibiarkan bebas tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan betapa tidak dihargainya kehidupan kaum Dalit dalam sistem sosial yang masih sangat diskriminatif, di mana mereka tidak hanya diperlakukan sebagai warga kelas bawah, tetapi juga dianggap tidak layak mendapatkan keadilan yang seharusnya berlaku
bagi setiap manusia. Menurut data PBB, terdapat kurang lebih 1.000 kasus pembunuhan setiap tahunnya diakibatkan oleh permasalahan kasta. Ratusan wanita Dalit diperkosa. Di tahun 2011, Mahkamah Agung India telah menetapkan hukuman mati bagi orang-orang yang membunuh dengan alasan kasta. Namun tampaknya, ketetapan tersebut hanyalah angin lalu bagi masyarakat. Saat ini diperkirakan sekitar 15% dari penduduk negara India adalah kaum Dalit. Sayangnya, banyak dari mereka yang menjadi objek kekerasan oleh orang yang memiliki kasta yang lebih tinggi dengan alasan yang cukup tidak masuk akal. Masyarakat biasanya mengenali seseorang sebagai bagian dari kaum Dalit dengan melihat nama belakangnya, marga, atau menanyakannya secara langsung. Identitas sebagai Dalit tidak bergantung pada agama yang dianut. Tidak peduli apakah mereka beragama Hindu, Muslim, Kristen, atau agama lainnya, selama mereka berasal dari kaum Dalit, mereka tetap dianggap rendah, kotor, dan hina oleh masyarakat. Di sisi lain terdapat tokoh berpengaruh yang berasal dari kasta Dalit, yaitu Ram Nath Kovind. Ia adalah seorang tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Presiden India. Ram Nath Kovind lahir dalam keluarga sederhana dari komunitas Dalit, yakni kelompok yang secara historis dianggap sebagai kasta terendah dan mengalami diskriminasi di India. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sejak kecil, Kovind berhasil menempuh pendidikan dan berkarir sebagai advokat. Ia kemudian terjun ke dunia politik, menjabat sebagai anggota Rajya Sabha dan Gubernur Bihar, sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden India pada tahun 2017. Pemilihannya sebagai presiden menjadikannya presiden kedua dari komunitas Dalit, setelah K.R. Narayanan, yang sebelumnya pernah memegang posisi tersebut. Selain itu terdapat beberapa kasus diskriminasi terhadap kaum Dalit. Ribuan warga turun ke jalan di Delhi untuk menuntut keadilan atas kasus mengerikan yang menimpa seorang bocah berusia 9 tahun yang berasal dari kaum Dalit. Menurut pengaduan, anak tersebut diserang oleh seorang pemuka agama Hindu bersama 3 orang lainnya ketika ia sedang mengambil air dari dispenser di sebuah krematorium. Orang tua korban menuduh bahwa serangan tersebut mengakibatkan pembunuhan dan kremasi paksa atas sang anak. Ibu korban juga mengungkapkan bahwa gerbang krematorium sengaja ditutup dan dirinya diancam ketika menolak prosesi kremasi putrinya. Demonstrasi ini mencerminkan kemarahan masyarakat terhadap perlakuan tidak manusiawi dan ketidakadilan yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalit merupakan kasta terendah di India dan kerap memperoleh perlakuan diskriminatif, segregasi, boikot sosial, dan tindak kekerasan lain. Warga Dalit bahkan dilarang berkontak secara fisik atau sosial dengan warga dari kasta yang lebih tinggi. Bahkan bayangan tubuh mereka saja tidak boleh sampai terlihat berdekatan dengan bayangan tubuh orang dari kasta lain. Populasi warga Dalit besar mencapai 1/4 atau 200 juta jiwa dari total jumlah populasi India, yaitu 1,3 miliar jiwa. Di India, ada sekelompok masyarakat yang bekerja sebagai pemulung kotoran manusia secara manual tanpa perlindungan kesehatan. Di India Utara, kelompok Valmiki dianggap sebagai bagian dari Dalit, yaitu kelompok yang telah lama dikucilkan dan dipandang rendah oleh masyarakat. Sejak dulu, pekerjaan ini secara resmi diberikan kepada mereka yang termarginalkan. Meskipun India telah mengalami kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi, kehidupan mereka tetap tidak berubah. Sejak dulu,
pekerjaan ini secara resmi diberikan kepada mereka yang termarginalkan. India telah mengalami kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Kehidupan mereka tetap tidak berubah. Di India, terdapat sebuah ritual aneh yang dikenal dengan sebutan Made Snana. Dalam ritual ini, orang-orang dari kasta paling rendah, yaitu kasta Dalit, akan melakukan ritual aneh. Mereka akan berguling-guling pada ludah atau bekas makanan yang dilemparkan oleh kasta Brahmana. Seperti diketahui, di India terdapat 4 kasta resmi, yaitu Brahmana, sebuah kasta yang berkedudukan paling tinggi. Kemudian diikuti oleh 3 kasta di bawahnya, yaitu Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sedangkan kasta Dalit tidak pernah diakui sebagai bagian dari 4 kasta tersebut. Hal itu menjadikan kasta Dalit sebagai kasta yang terendah di antara semua kasta. Jika bagi sebagian besar orang ludah merupakan sesuatu yang kotor dan menjijikkan, nampaknya anggapan itu tidak berlaku untuk kasta Dalit. Bagi orang-orang Dalit, ludah orang-orang yang berkasta lebih tinggi dari mereka justru dapat menjadi berkah bagi kehidupan. Mereka yakin bahwa dengan berguling pada ludah atau bekas makanan kasta Brahmana, mereka akan mendapatkan keberkahan serta tersembuhkan dari berbagai masalah kesehatan. Meski terbilang menjijikkan, ternyata tradisi mandi ludah ini telah berlangsung sejak ribuan tahun, tanpa ada kuasa dari pemerintah untuk mencegah tradisi yang berlangsung setiap tahun tersebut sebagai bagian dari ritual kuno. Kegiatan ini rutin dilakukan di sebuah kuil di kota Udupi, yang diikuti hingga 25.000 orang. Ritual ini tidak hanya diikuti oleh kaum pria, namun juga diikuti para wanita hingga anak-anak. Walaupun ritual ini menjadi semacam kegiatan pembagian berkah bagi kaum Dalit, namun tidak semua orang yang berkasta Dalit menyetujui ritual ini. Sebagian kaum Dalit yang tergabung dalam organisasi kesejahteraan Dalit menentang keras ritual ini. Karena selain tidak manusiawi, ritual ini juga dianggap sangat tidak masuk akal. Itulah beberapa informasi terkait dengan keberadaan kasta Dalit yang merupakan kasta terendah di negara India. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.